Hello guys, welcome back to this channel. Masih di modul yang sama ya. Eh, for the past videos kita di modul yang sama ya, kita nggak ganti-ganti modul nih, biar fokus. Nah, video kali ini kita bahas layer di atas ya, layer di atas layer 3 yaitu layer 4, yaitu yang atau nama lainnya transport layer ya. Kalau layer 3 kan biasanya apa namanya IP layer gitu. Nah, kita mulai bahas layer 4 ini mulai dari dua protokol yang utama yang dipakai ya, TCP sama UDP. Ya, udah dua protokol ini aja di layer 4 gitu. Nah, kita akan lihat perbedaan dari protokol ini ya. Nah, sebelum kita bahas TCP sama UDP, kita perlu tahu dulu bahwa uh, layer 4 ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa uh, apa ya, komunikasi kita itu apa ya, kualitasnya tuh baik gitu loh. Kalau layer 3 kan memastikan bahwa message dari satu titik ke titik yang lain itu ada rutenya gitu ya, bisa dikirim ya. Tapi kalau layer 4 ini lebih ke koneksinya gitu. Bagaimana pesan ini bisa sampai secara efisien atau secara apa ya? em, secara efektif gitu. Gimana? Karena kan protokol-protokol tuh berbeda ya requirement-nya. Ada protokol yang perlu datanya itu harus utuh gitu ya. Ada protokol lagi yang bilang datanya nggak perlu utuh nggak apa-apa, yang penting cepet gitu sampainya. Jadi ada trade off-nya ya teman-teman ya. Kalau mau datanya utuh biasanya lebih lambat gitu. Nah, karena requirement tersebut, maka lahirlah dua protokol ini ya, namanya TCP sama UDP. Ya. Jadi TCP itu adalah Transmission Control Protocol ya, kepanjangannya. Dan UDP adalah User Datagram Protocol gitu. Nah, ini adalah transport layer protokol yang mostly used ya. Jadi gua masih belum pernah melihat transport layer protokol selain TCP sama UDP gini ya. Jadi ini di layer 4 di OSI model. Nah, perbedaannya adalah yang TCP ini adalah protokol yang eh, connection oriented dan reliable ya. Jadi dia itu pesannya harus diterima dengan baik gitu ya. Tapi drawbacknya adalah ini lebih lama gitu ya. Ini lama. Sedangkan UDP ini cepat gitu ya. Dia connectionless. Nanti gue akan jelaskan maksudnya apa connectionless sama connection oriented. Terus reliability-nya kurang reliable ya. Nggak se-reliable si TCP. Data order, jadi ini ada urutannya ya datanya. Kalau UDP nggak ada ya. Dia hanya fire and forget. Jadi fire and forget itu dimana ketika suatu server atau suatu klien ya dia mengirimkan message terus lupa aja gitu ya, dia nggak peduli message itu mau dijawab atau enggak, message itu mau di acknowledge atau enggak gitu ya, jadi fire and forget. Speednya of course ini slower ya karena ada overhead, karena ini connection oriented ada overheadnya. Jadi kalau kalian nanti lihat datagramnya ya, videonya, si TCP header ini jauh lebih gede daripada UDP gitu ya. Nah, speednya juga ini lebih cepat gitu. Flow control, iya ya, dia ada flow control, dia bisa mengontrol ini paketnya urgent nih, terus ini paketnya perlu diapain gitu. Kalau UDP nggak bisa, semua paket tuh dianggap sama gitu ya. Congestion control, jadi ketika ada mirip-mirip ya seperti flow control, ini juga nggak ada. Nah, usage-nya TCP itu aplikasi yang perlu transmisi reliable ya. Contohnya kita mengirim file. Aneh dong kalau filenya itu ada yang korup datanya gitu ya. Jadi mengirim file tuh harus harus pakai TCP ya. Nggak boleh pakai UDP gitu. Nah, tapi penggunaan TCP sama UDP kalian nggak perlu pusingin ya. Karena di protokol di atasnya ya, application layer protokol, dia udah secara otomatis milih gua mau TCP, gua mau UDP gitu. Ya nanti nanti kita akan lihat sama-sama ya. Jadi seperti web browser, email ya. Ini nggak boleh ada yang gagal ya kekirim. Maksudnya kalau gagal tuh boleh, tapi at least dikirim ulang gitu loh. Jadi kalau UDP itu misalkan gagal ya udah gitu, dia nggak kirim ulang. Nah ini aplikasi yang perlu kecepatan dan bisa mentolerasi
data loss seperti streaming sama gaming. Jadi ketika kita lihat streaming ya, misalkan di Twitch atau di Discord, ketika kita streaming, nah, yang kita perlukan apa? Yang perlu kita perlukan itu biasanya adalah kecepatan ya, atau freshness ya. Pokoknya harus sekarang gitu. Jadi kalau misalkan ada sedikit delay gitu ya, kita pasti ya akan lebih memaafkan, misalkan satu detik ini kayak nge-lag gitu. Ya kita lebih memaafkan ya daripada apa namanya, streaming tersebut di apa ya, ketika nge-lag dia itu tetap mengambil video yang lag itu terus tetap jalan, tapi sebenarnya waktunya itu lebih lama daripada yang sekarang gitu. Ya, jadi em, ini lebih cocok di UDP. Contoh lagi ketika telepon ya, telepon VoIP ya, Voice over IP. Jadi VoIP ini adalah teknologi yang kita bisa telepon tapi melalui IP address ya, melalui internet. Ya, contohnya misalkan kita call WhatsApp, call Microsoft Teams. Nah, ketika kita sedikit networknya kurang stabil, kalian pasti lebih memaafkan satu detik voice itu hilang kan. Jadi kalian bisa mengkira-kira nih, oh kira-kira orang ini ngomong seperti ini gitu. Karena cuma satu detik yang hilang dibandingkan eh, dibandingkan lelet gitu ya. Jadi misalkan Alice mau telepon Bob gitu, Bob udah mengatakan sesuatu. Nah, tapi si Alice-nya ini telat menerima message-nya Bob. Jadi komunikasinya kurang real time jadinya ya. Jadi itu ya kegunaan TCP sama UDP. Nah, ini sedikit lebih teknikalnya ya TCP sama UDP. TCP ini dia ada three-way handshake namanya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ketika sender mau kirim ke receiver ya, dia akan bersalaman dulu teman-teman ya. Bersalaman dulu dengan cara memberikan ini ya, memberikan message yang namanya SYN atau synchronize. Ya. Kemudian si receivernya dia akan mengirim message lagi yaitu synchronize acknowledge. Kemudian si sender acknowledge gitu ya. Jadi ini adalah protokol yang based on connection ya. Jadi ketika mau memulai percakapan dia itu handshake dulu ya. Anggap aja nih saling kenal dulu nih gitu. Tapi kok UDP itu dia nggak saling kenal ya. Dia misalkan dia mau request, ya udah request kali aja, nggak perlu ada jabat tangan gitu, nggak perlu ada bolak-balik ini. Oh ya, jadi setelah bolak-balik ini, baru ini melakukan request ya teman-teman, baru melakukan request dan response seperti yang di sini gitu. Tapi TCP ada ininya ya, ada handshake-nya. That's why TCP lebih lambat daripada UDP. Ya, analoginya adalah ketika UDP ini kita hanya membayar, misalkan membayar kasir gitu ya, kita nggak perlu salaman ya, kita nggak perlu tahu nama kasirnya siapa. Ya udah kita bayar and forget gitu ya. Forget orangnya siapa. Tapi kalau ini, let's say kita ada meeting suatu bisnis, kita harus perlu tahu dulu nih rekan bisnis kita siapa ya. Kita salaman dulu, kita berkomunikasi dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah three-way handshake ya. Pertama adalah synchronize. Jadi ini adalah message yang diberikan oleh sender ke receiver pertama kali ya ketika mau melakukan koneksi. Ya. Dia mengirim TCP paket ke server ya. Anggap aja server itu yang menerima ya. Jadi klien itu yang sendernya gitu. Nah, paket ini memiliki synchronized bit ya. Ini nanti kita akan lihat di datagramnya, di videonya. Dan menginclude initial sequence number ya, yaitu ISN ya. Ini adalah random number yang berisi starting point. Ya, jadi misalkan nih apa namanya, sender mau kirim ke receiver. Nah, nanti ada namanya sequence number ya. Sequence number ini berisi berapapun ya, let's say 1000 gitu ya. Jadi nanti render bilang bahwa gua mulai message ini dari angka 1000 ya gitu. Jadi ini random ya teman-teman. Kenapa dibuat random? Supaya for security reasons ya, for security concerns. Jadi supaya let's say ada orang jahat yang lagi mendengarkan ya, lagi mata-mata.
dia akan lebih susah menebak sequence-nya gitu. Karena mungkin di satu network itu ada banyak sekali sequence ya, ada banyak sender, ada banyak receiver, dan si hacker pasti lebih kebingungan untuk men-trace gitu. Kalau misalkan random. Oke, kemudian setelah synchronize yang di sini ya. Nah, ini kemudian servernya kirim syn ACK ke sender, yaitu synchronize acknowledge. Jadi ini dalam kata lain dia meng-acknowledge atau mengiyakan ya salamannya atau synchronize-nya gitu. Jadi ketika menerima syn paket ya, servernya ngerespon dengan TCP paket lagi ya. TCP paket tuh punya syn sama ACK bitsnya set gitu. Ini ya, di set 1. Nah, ACK number-nya itu one more than the receive sequence number ya. Jadi ketika ini 1000 ya, nanti ACK-nya adalah 1001 di sini. Ya. Jadi ACK itu lebih kayak dia mengiyakan atau memberi konfirmasi bahwa gue udah dapat paket lo yang tadi lo kirim gitu. Jadi tadi misalnya paket 1000, ya dia mengiyakan dengan ya udah sekarang kasih gue paket yang ke 1001 gitu. Makanya dia tambahin 1 plus 1. Jadi kayak dia bilang kayak oke, next paket gitu. Karena gue udah terima. Jadi ya 1001. Nah, tapi si server dia juga punya sequence-nya sendiri, teman-teman ya. Nah, yang Y namanya Y. Jadi let's say ini 5000 gitu ya. Jadi masing-masing node, masing-masing komunikator ya, dia itu mempunyai sequence number-nya sendiri-sendiri yang random gitu. Ya. Dia punya sendiri, dia punya sendiri. Jadi ketika ada yang meng-acknowledge suatu message, dia nambahin 1 gitu ya. Nah, oke, ketika syn ACK-nya kekirim, baru sendernya kirim ACK lagi ya, acknowledge. Nah, kliennya mengirim ACK paket ke server. Paketnya itu adalah meng-acknowledge server yang syn ACK tadi, yang kedua ya. Jadi kliennya bilang, oke, gue udah dapet pesan lu yang ini, yang di step 2 gitu. Jadi next paket ya. Jadi ketika bilang next paket, berarti ACK-nya itu adalah Y plus 1 ya. Ini 5001. Sekarang kasih gua paket yang ke 5001 kalau lu mau berkomunikasi lagi sama gua gitu. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus dia juga kasih sequence X plus 1, yaitu lanjutannya dari ini ya. Dia kan servernya minta, oke, next sequence 1001. Nah, berarti dia kasih ini 1001. Gitu ya. Satu analogi lagi, handshake itu kan biasanya gini ya. Ini ada orang kiri, ini ada orang kanan ya. Oke, nah yang kiri biasanya kan mau berjabat tangan sama kanan dulu nih. Nah yang kiri ini biasanya salaman dulu kan, tangannya gini dulu ya. Nah baru yang orang yang kanan, nah tangannya baru minta gini gitu ya. Nah ketika tangannya gini, maka si yang kiri tadi mengaknowledge lagi, dia akan memegang tangannya gini gitu ya. Jadi ya three way handshake itu seperti itu. Kurang lebih ya analoginya. Oke, terus kita mengalami masalah juga ya. Masalah itu berangkat dari ini, ketika ada suatu komputer ya, komputer dia mau kirim ke receiver ya. Satu komputer dia kirim ke server. Nah, server ini let's say web server ya, misalkan YouTube ya. Nah, tapi sekarang kan zaman dimana kita di browser itu bisa banyak tab ya. Jadi ketika kita mau kirim ke YouTube ya, YouTube kasih pesan ke kita. Terus kita misalkan mau buka lagi nih, kita misalkan mau membuka apa ya, misalkan Twitter atau X gitu ya. Jadi ini adalah servernya X gitu. Nah, dia kan kirim ke sini juga kan, dia kan berkomunikasi juga. Nah, tapi bingung nih, jadi nanti pesannya akan tercampur-campur gitu. Jadi dia akan bingung, ini misalkan ada paket yang masuk ya, antara yang ini atau yang ini gitu. Ini paket YouTube atau paketnya Twitter gitu. Jadi dia bingung ya. Oleh karena itu ada namanya port ya. Jadi port ini bahasa Indonesianya adalah pelabuhan ya. Jadi YouTube dia akan
mengirimkan ke port ini aja gitu ya. Alamatnya sama, kotanya sama ya. Kotanya sama, tapi pelabuhannya beda gitu. Kalau analogi seperti RT RW, rumahnya sama nih ya. Misalkan di 192, 168, 31 gitu. Jadi rumahnya sama, tapi pintunya berbeda ya. Ini let's say dia masuk lewat jendela, ini masuk lewat pintu gitu ya. Ya. Bukan berarti ini moral ya, bukan berarti ini lebih jelek daripada ini gitu. Ini perumpamaan aja ya. Jadi ini let's say masuk jendela, ini masuk pintu. Jadi rumah ini tahu, oh ini paket yang datang dari YouTube, ini paket yang datang dari X ya. Ini adalah port. Ya, port ini berupa angka ya, numerical identifier yang menspesify spesifik proses atau tipe network service ya di dalam operating system. Nah, port itu membantu komputer untuk mengurutkan dan meneruskan network traffic secara benar dengan mengidentify tipe service-nya. Nah, mungkin supaya lebih jelasnya gini teman-teman ya. Biasanya ya, ada beberapa protokol kan ya di application layer, misalkan HTTP, terus HTTP untuk website ya, kemudian ada SSH, kemudian ada juga FTP untuk kirim file. Nah, semuanya itu kan jenis-jenis service-nya berbeda gitu. Nah, jadi ada sebuah macam convention atau kemudahan supaya setiap web server ya, jadi komputer yang menjalankan suatu program service ya yang berjalan 24 jam yang berguna untuk menyediakan service ke klien ya. Misalkan ini klien, ini server ya. Ini adalah service-nya. Service ini program yang berjalan 24 jam ya, 24/7 gitu. Let's say ini YouTube ya. YouTube kan nggak akan pernah down ya. Maksudnya ya for now, maksudnya dia nggak akan ada kayak maintenance di mana jam segini sampai jam segini down gitu. Ya, hampir mustahil gitu. Jadi ini service ini akan berjalan secara terus-terusan ya. Dia akan mengirim request ke server kapanpun dan server bisa mengirim dia balikan dari video atau website ya. Nah, jadi untuk setiap web server itu server harus selalu mendengarkan ya atau ininya ya. Pintunya itu ada di port 80 ya, teman-teman. 80 ya. Jadi ini adalah kemudahan yang di standar ya, bukan kemudahan, standar yang dibuat oleh gua nggak tahu ya siapa yang buat, tapi ya biasanya sih 80 gitu untuk web ya. Jadi kalau ke klien ini bebas ya. Biasanya klien ini kan ada operating system ya, seperti macOS atau Windows atau Linux. Jadi ketika dia menginisiasi pesan ya, dia akan membuka port yang random ya, biasanya random, dan setelah koneksi ini habis dia akan di reuse gitu. Tapi untuk service 80 ini akan selalu nyala ya, karena ini service-nya akan selalu menyala gitu. Jadi let's say dia mengirim ke port 80 dan klien dia akan mendapatkan kemudian server akan mengirim ke port misalkan 50.000 ya, 50.000 gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk port, gambaran kasarnya. Oke, jadi ini adalah beberapa port ya. Ini adalah well known ports seperti tadi 80 dan sebagainya ya, standarnya. Contohnya seperti ini network ports ya. 80 ini HTTP ya untuk web. Kemudian 443 ini juga web tapi versi lebih amannya. Kemudian ada lagi misalkan SSH ya untuk kita melakukan remote atau apa lagi ya? FTP ya untuk kirim file 20/21 dia. Ini untuk email 25 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah port number yang biasanya digunakan oleh server ya. Ketika kita mempunyai web server ya, kita punya suatu web server yang berjalan 24 jam. Jadi komputer kita akan selalu namanya listen ya. Listen mendengarkan di port 80 ya. Jadi dia itu melisten ya, mendengarkan di port 80. Jadi ini selalu membuka, misalkan ada klien lagi yang mau connect ke server, dia akan connect ke 80 lagi nih. Gitu.
Dan dia akan membalikkan ke port berapa? Apakah 50.000? Ya kita nggak tahu ya, karena ini di random oleh masing-masing OS-nya. Seperti itu. Oke, kemudian ada register port. Nah, jadi port ini adalah apa ya? Port-port yang tidak sepenting ini, well known port. Well known port kan port yang udah tahu ya standarnya ya. Jadi antara 0 sampai 1023 nih. Tapi registered port itu adalah port-port yang biasanya digunakan oleh masing-masing company gitu ya. Misalkan ini Microsoft dia punya server SQL-nya sendiri, database servernya sendiri. Ya, biasanya dia mendengarkan di 1433 gitu. Nah, kalau kalian udah menonton atau mengikuti modul gua yang database ya, relational database, kita akan pakai Postgre ya. Nah, itu adalah portnya ada 5432 ya, kalau kalian masih ingat. Ya. Jadi ini adalah beberapa port yang dimiliki oleh masing-masing company ya. Ini MySQL 3306, kemudian Microsoft Remote Desktop Protocol biasanya di 3389. Ya. Terus MongoDB biasanya di 27017 ya. Kemudian yang terakhir dynamic ports. Ini adalah port yang random ya, yang biasanya di-generate oleh OS seperti ini. Ya, 50.000 gitu. Ini adalah dynamic port. Biasanya dynamic port itu atau nama lainnya adalah ephemeral port ya. Ephemeral itu sementara bahasa Indonesianya. Jadi port itu akan di-reuse lagi ya. Jadi ketika dipakai, ketika connection ini sudah selesai ya, 50.000 nanti akan bisa dipakai oleh connection-connection lain. Oke? Nah, ini adalah gambarannya supaya mungkin kalian bisa lebih sedikit memahami ya. Jadi let's say kita punya komputer di sini ya, kita mau kirim ya, mau kirim ke Instagram web server. Misalkan IP-nya di sini ya. Kita akan kirim message dari kita ya. Ini let's say ini di random sama OS ya, 50.001. Gua mau meminta ke Instagram ya. Jadi Instagram let's say ini dia udah tahu IP-nya ya, udah tahu IP dan portnya adalah 80. Nah, 80 karena ini web server gitu ya. Oke, terus nah setelah itu dia akan mengirim dari 10.00280 ya kirim ke kita di pintu mana? Di pintu 50.001 atau di port 50.001 ya. Kemudian kita buka tab lain. Oh sorry, kita buka program lain ya. Kita mau kontrol server kita yang ada di kantor misalkan. Nah, ini set IP-nya adalah segini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkoneksi dengan SSH server di sini. Ya, kita dari IP ini, portnya sekarang 51.001 ya. Kenapa? Ya karena di random gitu. Gak ada yang tahu pasti berapa. Kemudian ke-nya ke berapa nih? Ke IP ini dan SSH server biasanya di 22 ya, well known portnya. Nah, sekarang kita buka tab baru ya di browser kita. Misalkan kita mau nonton YouTube ya. Misalkan let's say IP-nya di sini. Jadi dari ini dia buka random port lagi, pintu random. Kemudian dia ke sini ya, ke IP ini dan uh, ini adalah portnya ya, well known port web server ya. Ini sama-sama 80 gitu. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Kurang lebih tentang port. Nah, kemudian untuk ephemeral port ya, ini materi yang agak advance ya teman-teman. Untuk dynamic port atau ephemeral port, kita bisa reserve juga ya. Jadi kita nggak mau pakai port-port tertentu ketika kita mau mengoneksi gitu ya. Misalkan gua nggak mau pakai 50.003 gitu. Itu bisa kita setting. Ya, biasanya ini dilakukan di server ya. Jadi ketika kita ada suatu server, kita mau menjalankan suatu program atau suatu web server. Jadi web server itu nggak harus ya, tidak harus 80 ya. Ini adalah sebuah kemudahan aja ya. Gue ulangin sebuah kemudahan, sebuah standar 80. Tapi bisa loh, misalkan server itu kita buat misalkan port numbernya 40.000 gitu. Nah, kenapa kayak gini? Biasanya itu gini teman-teman. eh Biasanya itu kita misalkan di sebuah company ya,
kita mau memiliki suatu web server yang mungkin rahasia gitu, yang mungkin hanya orang di company aja yang tahu, internal company aja yang tahu. Jadi kita biasanya nggak akan membuat ini di 80 ya, atau kita misalkan mau testing sebuah web ya, kita nggak di 80 gitu, karena semua orang nanti ke sini ya, karena ini well known ya. Jadi kita akan biasanya kasih yang gede nih port numbernya. Nah, biasanya ini dilakukan di server untuk kita mereserve ephemeral portnya. Misalkan kita mau menjalankan web service di 40/100 ya, berarti kita mau mereserve ini supaya ini nggak dipakai di ephemeral port itu. Caranya adalah dengan ini ya teman-teman. Ini ada suatu file di OS ya. Kita perlu menulis ini ya 50.000 sampai 50.050 di sini. Di file ini terus kita save ya. Supaya nanti si operating systemnya dia akan melihat ini. Oh, berarti gua nggak akan pakai 50.000 sampai 50.050 di ephemeral portnya gitu ya. Jadi ini untuk Linux ya, untuk Linux, untuk Windows-nya juga bisa ada di link ini ya. Gua taruh di description nanti. Oke, sekarang kita masuk ke segmennya ya. TCP segmen atau PDU dari layer 4. Nah, ini ada source port ya. Ada sumber port. Ini 16 bit ya, berarti ada 2/16 kemungkinan. Ya, berarti 64 kali 64. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini teman-teman ya. Tendeng. Karena ya dia maksimal 65565 gitu. Gue penasaran. Kayaknya enggak deh. 2/16 itu kan 2/8 kali 2/8 ya. Sorry, ini bukan 64 ya. 2/8 itu 256 kali 256. Jadi berapa tuh? 256 dikalikan 256. Ya, 65536 ya. Mirip-mirip lah 65535. Karena port 0 itu nggak ada ya. Mulainya dari 1. Jadi 65535. Oke, kemudian destination port ya. Destination port juga sama ya, 16 bit. Nah, kemudian ini sequence number ya, seperti yang kita bahas tadi di awal-awal. Ini 32 bit. Acknowledgement number juga sama, 32 bit. Kemudian ada header length ya. Header length itu nah ini ya, atau data offset ya. Ini adalah size dari TCP headernya ya. Size-nya berapa ininya sampai sini gitu. Kemudian ini di reserve untuk future use, biasanya 0000 semua, terus ada flag ya. Flag itu di sini sampai sini nih. Ya. Flag itu seperti tadi ya, misalkan ACK ini adalah pesan ACK. Jadi ACK nanti 1 nih, bit ACK di sini. Ya, dia akan 1. Dan macam-macam ya. Ada yang misalkan gua mau urgent gitu. Atau gua mau reset connection. Ya, gua nggak akan terlalu detail di sini ya. Jadi yang barusan itu tadi maksud gua adalah ini ya. Sin sama dengan 1, sin 1x1, ACK 1 gitu ya. Next, receive window. Ini adalah size dari sender receive window ya. Amount of space available di buffer. Ya, ini kemampuan si operating system untuk menerima data ya. Gampangnya seperti itu. Terus internet checksum ini mirip-mirip lah ya seperti IP address checksumnya. Kalau di paste jadi FFFF semua. Terus urgent data pointer ya, ini ketika TCP-nya ini urgent ya. Jadi ini akan diotak-atik. Kalau enggak ini enggak diotak-atik ya. Tapi ya kok nggak akan terlalu detail di sini ya. Terus berikutnya adalah option. Options ini optional field ya. Length-nya variable ya, bervariasi. That's why ini juga ada header length supaya tahu fixnya berapa ya untuk headernya ini. Maksimum segment size ya, selective acknowledgement dan sebagainya. Kemudian padding itu supaya apa? Supaya ini pas kelipatan dari 32 bit ya, supaya pas berakhir di sini. Gitu. Biasanya di nullin. Kemudian ini baru datanya ya, data yang dari layer application, layer 5 sampai layer 7.
Oke, nah ini UDP segment jauh lebih sedikit ya daripada TCP segment. Karena ya dia nggak perlu sequence number, acknowledge number, terus flow control ya. Ini adalah flow control ya. Ini sama congestion control. Nggak perlu options juga. Jadi yang penting ada source portnya, destination portnya, kemudian ada panjang dari headernya berapa, checksumnya berapa. Udah gitu. Terus ini data dari layer 5 sampai layer 7. Jauh lebih simpel ya. Ini sama juga ya, ini 32 bits. Oke. Nah, ini adalah command line tools ya, command line program yang digunakan untuk melihat komputer kita sedang komunikasi sama siapa aja gitu. Ya. Let's say kalau kita net start ya. Di sini kita coba eh net start ya. Sorry, typo. Nah, kita lihat di sini ya. Ada local address itu kita ya. Kita kan ada di IP ini, di network yang WiFi ini ya. Kemudian ini adalah ephemeral portnya atau dynamic port. Sorry. Oke, dan ini adalah IP dan juga portnya ya. Jadi ini IP, ini port. Portnya kenapa HTTPS? Karena secara otomatis di OS dia kasih HTTPS ya. Harusnya ini 443 kalau HTTPS, kalau HTTP 80 gitu. Ya, ini 5223 portnya, ini ephemeral portnya, dan ini adalah prototype-nya. Sorry, protokol ya. Ini TCP lewat IPv4 ya. Ini TCP lewat IPv6. Nah, jadi kalau kalian lihat IP yang kayak gini, ini IP version 6 ya, teman-teman. Ya. Terus ini adalah UDP ya, UDP yang IP version 4 dan seterusnya ya. Ya, ini nggak perlu dilihat ya. Yang penting yang atas saja. Jadi itu netstart. Untuk Windows juga bisa ya. Windows itu juga bisa netstart sama komennya. Kurang lebih juga sama isinya ya. Oke, kemudian satu hal lagi ya. Port itu bisa aja ya. Port itu ada dua macam teman-teman ya. Antara port UDP atau port TCP ya. Sorry gue tadi lupa kasih tahu. Jadi bisa aja kita membuka suatu port ini ya, misalkan port 50 gitu. Nah, di sini juga ada 50 nih yang sama ya, tapi ini beda. Yang atas TCP, yang bawah UDP gitu ya. Jadi beda ya, beda jenis. Oke, ya itu aja teman-teman ya. Nanti takutnya ilmunya saling bertabrakan. Jadi gue harus clear dulu. Oke, sekarang kita masuk ke Wireshark ya. Kita masuk ke Wireshark, kita coba simulasi lagi ya, seperti tadi. Ya. Nah, sekarang di video terakhir kan kita pakai ini ya, filternya. Sekarang kita tambahkan, kalau kita cuma mau ambil yang TCP-nya aja ya. TCP, nggak usah deh, pakai ini aja, sorry. Ya, jadi kita klik yang biru untuk melakukan restart. Continue without saving aja ya kalau ditambahkan. Nah, sekarang kita coba ke HTTP lagi. Ya. Jadi HTTP teman-teman itu dia menggunakan TCP ya. Karena website itu kan harus full ya, harus benar-benar utuh datanya. Nah, jadi pertama ini adalah source dari kita ya 103. Destinasinya adalah ini ya, example.com yang di sini. Nah, kenapa example.com segini ya? Karena ada namanya domain name system ya. Nanti kita akan belajar itu di video-video selanjutnya ya. Jadi sekarang percaya aja ya bahwa example.com itu sama halnya dengan 93.184.215.14 gitu ya. Jadi kita enter di sini ya. Enter di sini terus ketika kita ketik example.com terus kita enter, dia akan melakukan koneksi ke ini IP ini. Ya, pertama ada TCP handshake ya. Jadi ini adalah SYN paket dari ephemeral port kita adalah 52204. Kemudian ini 80 adalah
web servernya si example.com gitu. Nah, ini sequence-nya entah kenapa ya, ini 0 ya, harusnya random, tapi ya mungkin dibuat 0 ya. Dibuat 0, terus ini window size-nya. Oke, terus eh ini len 0, berarti panjangnya 0 ya. Oke, nevermind. Sepertinya ini panjang dari data ya. Tapi mungkin karena nggak ada data, kita hanya mengirim TCP header aja kalau TCP handshake itu. Oke, kemudian ini SYN-ACK ya. SYN-ACK sequence-nya juga 0 nih dari dia, terus ACK-nya 1 ya. Karena dia udah menerima sequence yang ini, 0 ini, ACK-nya 1. Ya, ini dari 80 ke 52204 dari mereka ke kita nih. Sekarang kita ACK lagi ke mereka gitu ya. Sekarang kita lihat ini ya, yang di bawah ya. Ini source port, destination, terus yang penting tadi apa lagi ya? Sequence number ini ya. Oh, sorry, sequence number-nya tuh ini teman-teman ya, 14011 dan sebagainya ya. Ini relatif sequence number. Gue juga nggak tahu itu apa ya. Ya udah. Oke, ini header line-nya. Terus ini flag-nya ya. Jadi kan flag-nya banyak ya. Ada yang reserve, ada yang apa-apa. Ini flow control-nya. Jadi ini adalah SYN paket ya, SYN synchronize. Jadi bit yang ini dikasih 1 ya. Indosanya sekian dan sebagainya. Oke, jadi ketika kita sebelum melakukan komunikasi di layer yang lebih atas, kita melakukan handshake dulu. Nah, ini baru berikutnya kita melakukan HTTP request. Oke, dari komputer kita ke example.com. Kita melakukan HTTP request nih. Nah, kemudian dia kasih acknowledge. Ini berarti dia meng-acknowledge request dari HTTP ini. Terus HTTP dari web dia akan mengirim respons. Responsnya berupa HTML ya. Jadi ini sedikit pengenalan aja ke web teknologi ya. Jadi ketika kita klik di browser, ya kita enter di sini. Sebenarnya ini secara otomatis browser akan menambahkan port 80 di belakang ya. Atau 443 untuk HTTPS. Jadi kita nggak perlu ketik 80 atau 443 karena browser kan udah pasti untuk web ya. Jadi dia sendiri udah tahu portnya yang umum itu seperti apa. Tapi ketika kita mau connect web server yang di luar port itu, kita harus secara eksplisit menambahkan port di belakang ya. Biasanya pakai pemisahnya titik 2. Titik 2 port apa gitu ya. Ini let's say kita mau 80 lagi. Nah, ini bisa ya, jadi otomatis. Gitu. Ini nambah lagi ya, karena dia melakukan monitoring. Oke, kita lanjut lagi. Ini ACK. ACK ini berarti kita ya memberikan ACK ke web server bahwa kita udah menerima ini responsnya. Oh ya, BTW responsnya ini berbentuk HTML ya. HTML itu adalah sebuah file atau sebuah format ya yang digunakan untuk merender ini ya, merender tulisan ini gitu atau kotak ini dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat HTML itu di ini ya, view page source. Nah, ini adalah HTML yang dikirimkan dari web server ke komputer kita dan browser secara otomatis akan melakukan rendering ya HTML ini berupa gambar kayak gini gitu. Oke, terus ini adalah yang terakhir ya, FIN-ACK itu ketika kita udah nggak mau komunikasi lagi ya, ketika udah kita mau menutup komunikasinya. Jadi yang pertama dia kasih FIN-ACK itu dari si server, dari kita ke server ya, karena kita nggak mau ambil informasi-informasi lain lagi ya. Jadi kita ya udah kita finalkan aja gitu ya. Terus server juga balas ke FIN-ACK ya. Jadi fin itu juga sebuah flow control ya di dalam sini nih ya, di yang terakhir finalize.
Nah, terus terakhir adalah kita memberikan ACK untuk yang terakhir ini. Untuk ini juga sama ya, ini 476, ini 1007. Kemudian ini ACK-nya ini adalah menambah dari sini 477 ya. Nah, kemudian ini sequence-nya 1007 juga sama, terus ini ditambahkan 1008 ditambah 1 ya. Oke, itu untuk Wireshark. Ya, I think it's done ya untuk layer 4. Sekarang kita akan melihat suatu video teman-teman ketika kita mau menggabungkan semua yang kita pelajarin ya dari awal sampai ke titik ini gitu ya. Karena ya ini lumayan kompleks, jadi kita perlu melihat semuanya ya secara bersamaan. Oke, jadi ini ada video, salah satu video yang bagus yang gua ambil dari website ini ya, Coursera. Jadi Coursera ini website pembelajaran ya. Oke, jadi ini dia menggabungkan semuanya dari layer 1 sampai layer 4 ya. Let's say kita ada 3 network, ABC, network A sekian ya, subnet sama si EDR-nya, network address sama si EDR-nya, network B-nya sekian, network C-nya sekian itu ya. Terus ada router, dia menghubungkan network A dan network B. Oke. Terus router lagi menghubungkan B sama C ya. Nah, jadi ini ya, ini adalah suatu RT ya. Oh, sorry. Nanti dulu deh ya. Kita akan coba lihat dulu. Jadi inilah IP address-nya si router ini ya, di interface ini. Ini adalah IP address-nya router A juga untuk di interface yang network B ini ya. Nah, sekarang kita ada dua komputer di network A sama network C ya. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah RT-nya ya. Ini adalah RT, ini adalah RT juga ya. Sedangkan di sini ini adalah grup WA-nya antara router A sama router B. Oke. Kita next ya. Nah, jadi let's say komputer di A ya. Komputer di A ini adalah client ya. Sedangkan komputer yang di network C ini adalah web server. Dia run di port 80. Nah, dia akan apa ya? Menginisiasi koneksi tadi web browser ya. Web browser kan ya secara otomatis ya menambahkan titik 280 ya di belakang. Nah, dia akan tadi ya seperti handshake. Nah, karena dia tahu nih 172.168 itu bukan di network kita, jadi dia taruh di default gateway-nya yaitu 10.1.1.1.1 gitu. Nah, karena dia nggak tahu MAC address-nya, jadi dia kirim up request ya, broadcast FFFF MAC address-nya. Terus router A dia merasa, oh, gua IP yang 10.1.1.1. Jadi dia kirim MAC address balik ke situ, ke komputer 1, terus komputer 1. Nah, komputer 1 mulai ini nih, mulai mengambil random dynamic IP atau dynamic port atau ephemeral port. Dan dia akan mengirim ini ya, TCP diagram. Ini adalah datagram video-nya di layer 4 ya. Source port-nya 50.000, destination-nya 80. Ya, dan lain sebagainya ya. Sikus number kedua dan lain sebagainya. Nah, terus ini adalah TCP datagramnya ya. Terus ini ada IP datagramnya lagi ya. Si paket ya. Ada source-nya, ada destination-nya, TTL-nya 64. Nah, ini kan di wrap ya. TCP-nya di dalam IP, dibungkus. Nah, sekarang layer 2, Ethernet datagram atau frame. Dibungkus lagi ya. Jadi dia kirim ke router A. Nah, dia nge-receive, menerima frame, mengetahui address, terus dia checksum, compare checksum, terus ternyata benar. Nah, terus router A, ini karena router bekerja di layer 3 ya, jadi dia akan membongkar message-nya sampai ke layer 3 aja, ya sampai ke IP aja. Dia nggak akan ngebongkar di layer atas-atasnya. Layer TCP dia nggak akan bongkar gitu. Nah, sekarang dia tahu nih, kalau, oh ini ternyata 172.16.1.100. Ini nggak ada di network ini ada di network berapa ya? Nah, karena dia udah ada routing table ya, jadi dia tahu next hop-nya bakalan ke router B.
kita bakal kirim ke 192.168.1.1 gitu. Ya. Jadi nah, di sini dia akan menurunkan TTL-nya ya. TTL akan dikurangin 1 setiap dia ke router supaya routernya nggak panas kalau ada infinite loop. Ya. Dia akan mengirimkan ke router B, dia udah tahu MAC address-nya ya, router B. Nah, sekarang dia akan mengirimkan ke komputer 2 gitu. Nah, TTL-nya dikurangin 1 lagi. Oke, layer 2 udah mendapatkan, terus dia udah ngecek IP datagramnya, TCP-nya dibuka ya, karena dia ya komputer, jadi dia bekerja sampai layer application layer gitu. Nah, oke, sampai deh ke komputer 2 ya. Jadi itu ya ketika kita menaruh semua secara bersamaan. Oke, itu aja ya teman-teman untuk video kali ini, layer 4. Kita udah membahas banyak hal. Kita juga udah melihat ketika semua layer bersatu gitu ya. So, di video selanjutnya kita balik lagi ya ke layer 3, tapi materi yang lebih advance lagi yaitu routing ya. Bagaimana router itu memiliki routing table yang sama ya satu sama lain. Meanwhile di internet mungkin ada ratusan ribu router gitu ya. Oke, thank you teman-teman udah menonton sampai akhir. See you in the next video ya. Bye bye.